Halo guys, welcome back to Korea Ramit bersama orang Korea yang keren. Oke Polo-Polo, selamat datang di Reading Nong ke-8. Apakah Polo-Polo masih lanjut terus? Gak ada yang di skip kan? Hebat banget. Nah, video kali ini juga lumayan menarik. Kalau di video 6-7 aku cerita tentang bioskop, kali ini aku mau cerita tentang rumah. Kejadian kali ini memang terjadi di Korea, tapi sepertinya mungkin banget kalau ada kejadian yang sama terjadi di Indonesia. Cerita kali ini kita gunakan si A aja. Si A sama mama papanya dan juga dua saudaranya itu pindah ke sebuah rumah dan mereka ini tinggal di lantai 2 rumah itu. Tetangganya alias rumah sebelahnya ini merupakan lahan kosong dan pemilik gedung ini tinggal di lantai 1. Jadi bayangkan ini rumah susun, pemilik gedungnya tinggal di lantai 1 dan si A beserta keluarganya tinggal di lantai 2 dan sebelahnya ini lahan kosong. Oke. Si A yang pindah ke rumah ini pertamanya bersama keluarga happy-happy aja, aman-aman aja, tidak ada masalah. Tapi entah setelah 1 minggu, 2 mingguan, tiba-tiba si A yang tidak pernah ketindihan ini mulai sering ketindihan dan mulai merasakan ada sedikit hawa-hawa yang berbeda dengan rumah sebelumnya. Pertamanya dia cuma mengira, oh kebetulan aja deh kayaknya kejadian kayak gini. Tapi lama-lama dirinya yang tidak pernah mengalami hal-hal seperti ini merasakan keanehan. Tapi karena dia juga tidak berpikir terlalu pesimis ataupun negatif, akhirnya dia pun tidak terlalu menghiraukan yang terjadi. Dan suatu hari ternyata rumah susunnya ini dijual kepada pemilik lain, sehingga pemilik rumahnya ini ganti dengan pemilik rumah yang baru. Jadi mereka tetap mengontrak di lantai 2, pembayarannya juga semua sama. Hanya saja pemilik rumahnya ini ganti menjadi seorang nenek. Memang pemilik gedung berubah, tetapi rumahnya tidak pindah, biaya kontrakan tidak berubah, sehingga ini tidak berdampak pada keluarga si A. Suatu hari waktu si A ini mau ke sekolah, tiba-tiba nenek pemilik rumahnya ini menyapa. Halo, oh kamu toh dek, anak sulung ini ya, yang di lantai 2 ini ya dek ya. Si A yang disapa seperti itu langsung bilang, oh annyeonghaseyo, ya saya anak sulungnya gitu. Dia menyapa dengan ramah karena neneknya ini juga menyapa dengan sangat ramah. Dan setelah bilang kayak gitu, si A bilang, oh nek saya pamit dulu ya ke sekolah. Tiba-tiba si nenek ini mengatakan sebuah pernyataan yang sedikit aneh menurut si A. Nenek ini bilang, kalau kamu anak sulung pasti selama ini kesusahan ya kamu ya, sering diganggu toh. Aduh hebat kamu nak, tahan sampai hari ini. Dibilangin kayak gitu. Si A yang pertamanya kayak nggak paham ini maksudnya kenapa. Sesampainya di sekolah, selama pelajaran, dan bahkan perjalanan pulangnya ke rumah, dia itu terus berpikir, kok dibilangin kayak gitu, kenapa ya? Maksudnya apa sih? Dan saat dia pulang, nenek pemilik rumah ini terkesan seperti nungguin si A di depan rumah. Nenek pemilik rumah ini mengajak bicara si A dan bilang bahwa sebenarnya dulu di masa mudanya neneknya ini bekerja sebagai seorang dukun. Memang saat ini udah pensiun dan tidak aktif lagi sebagai seorang dukun. Tapi seperti yang kita semua tahu, kalau seseorang pernah bekerja di sebuah bidang meskipun udah pensiun, bakat ataupun tubuhnya itu tahu kalau ada sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan dulunya. Nenek itu bilang bahwa sebenarnya tanah sebelah itu dulu ada rumah, hanya saja sempat kebakaran dan ada beberapa korban jiwa yang tidak berhasil melarikan diri dan kayaknya masih terjebak di tempat ini. Dan kayaknya kamu sering digangguin ya dek. Dan nenek dukun ini mengajak si A untuk kayak istilahnya memberi salam kepada roh-roh yang bisa dibilang
terjebak di tempat itu. Si A yang masih pelajar dan gak tahu apa-apa karena nenek pemilik rumah ini begitu ramah dan dijelaskan dengan baik, akhirnya dia ngikut aja. Dia melakukan semua yang disuruh dan setelah itu dia pergi tidur. Berbeda dengan hari-hari biasanya, kali ini dia tidak ketindihan, tapi dia mimpi. Dia berada di dalam rumah dan mendengarkan banyak sekali suara teriakan dan juga tangisan orang-orang. Si A merasa begitu takut dan merasakan rasa horor yang begitu hebat sehingga si A tidak kemana-mana. Tapi di dalam mimpi itu pun dia cuma berdiam diri di dalam rumah. Dan setelah itu keesokan harinya dia bangun dan pemilik rumah itu bilang, "Waduh nak, kamu tuh tegar banget, udah hebat kamu." Cuman dibilangin kayak gitu. Dan setelah hari itu katanya si A ini tidak pernah lagi ketindihan ataupun kedatangan hantu-hantu yang tidak diundang. Dan sebenarnya si A setelah tidak diganggu dia sudah cukup nyaman. Dan setelah beberapa bulan kemudian pemilik rumah ini memberitahu si A bahwa mimpi yang dia alami itu adalah suara tangisan dari roh-roh yang terjebak yang menangis kesakitan saat mereka mati dan tidak berhasil melarikan diri. Dan itu merupakan tanda-tanda terakhir sebelum mereka meninggalkan tempat itu. Dan untungnya sekarang lahan itu udah dibangun sebagai tempat ibadah dan katanya menjadi tempat yang udah lebih nyaman untuk ditempati. Oke Polo-Polo, jadi video kali ini sampai di sini. Semoga Polo-Polo terhibur. Buat yang suka sama video ini bilang apa? Ya, tuliskan di komen. Terima kasih udah nonton video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.